Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudiana dari kampus Politeknik Negeri Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan kembali tutorial cara membuat ladder diagram beserta penjelasannya pada latihan yang ke-9 atau latihan yang terakhir. Oke. Seperti biasa, sebelum ke pembuatan ladder diagramnya, saya akan menjelaskan ataupun membacakan soal yang ada pada latihan 9. Di sini kita hanya akan menggunakan satu input dulu, start or stop. Jadi nanti kita memakai satu input, misalkan x0. Jadi si x0 ini nanti dapat mengaktifkan dan menonaktifkan fungsinya, walaupun hanya menggunakan satu tombol. Lalu untuk aktuatornya, kita juga hanya memakai satu output, yaitu conveyor, ataupun menggunakan kontaktor jika di video wiringnya nanti. Kita bacakan lagi instruksinya yang di atas. Di sini yang pertama on ataupun off dengan satu tombol. Tadi seperti yang tadi sebelumnya udah saya singgung. Lalu pada instruksi yang kedua, tombol yang dipakai tombol normally open. Jadi nanti untuk X0-nya saya akan menggunakan tombol normally open. Namun agak berbeda yang akan saya gunakan, seperti menggunakan pulse. Nanti saya akan jelaskan. Di mana pada saat ditekan pertama kali, maka output akan menyala. Dan pada saat ditekan kedua kali, maka output akan off. Begitupun seterusnya. Jadi tombol input X0 yang akan digunakan nanti untuk penekanan yang pertama, dia berfungsinya untuk mengaktifkan output ataupun mengaktifkan conveyor. Sedangkan pada tekanan yang kedua, si conveyor akan non-aktif ataupun off. Oke, langsung saja kita ke pembuatan ladder diagramnya. Di sini saya akan menggunakan input X0 normally open, atau di sini saya akan menggunakan pulse. Nah, nanti akan saya jelaskan cara penggunaan pulse-nya. Saya akan buat dulu untuk outputnya. Saya akan membuat memori M1. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan. M1 menggunakan seperti Y0, menggunakan coil seperti itu. Menggunakan coil sebagai output. Oke. Lalu juga di sini akan menggunakan M1 normally open. Di sini saya akan jelaskan penjelasan mengapa menggunakan open dan close-nya. Nanti ya akan saya buat dulu bagian-bagian pembuatan ataupun pemasangan laddernya. Outputnya nanti M2 yang sebagai output. Oke, sebagai output. Untuk M1 dan M2 yang di sini kenapa ada di sebelah kiri? Karena penggunaan memori, dia juga selain sebagai output, nanti bisa juga digunakan untuk input. Lalu saya akan membuat bagian paralelnya juga, seperti yang tadi instruksi inginkan, bahwasanya satu tombol itu bisa mengaktifkan dan menonaktifkan. Jadi nanti saya akan membuat keterbalikannya gitu ya. Maaf, normally open. Ininya M2. Jadi kebalikan dari yang di atas. Dan ininya M1
normally close. Oke, di sini kita paralelkan, kita hubungkan. Baik. Lalu di sini M2 normally open dengan output Y0 saja sebagai conveyornya nanti. Menggunakan coil juga sebagai output. Oke. Saya compile dulu. Lalu saya juga akan jelaskan ataupun memberi keterangan pada input dan outputnya. Ini start ataupun stop. Kita memakai satu input cukup. Lalu Y0-nya juga. Kita juga hanya memakai satu output, yaitu conveyor. Oke, belum muncul. Kita view, pilih comment. Oke, di sini ada start ataupun stop. Dan sini inputnya conveyor. Jadi yang berfungsi langsung sebagai pengaktif conveyor sebenarnya adalah M2 atau memori 2. Namun cara kerja M2 juga memiliki ketergantungan terhadap M1. Jadi M1 juga secara tidak langsung sebagai pengaruh untuk mengaktifkan conveyor juga secara tidak langsung ya. Lalu di sini cara kerjanya nih ya, sebelum saya coba simulasikan. Jadi ketika tombol start pertama kali ditekankan, dia akan mengaktifkan ya X0 ini. Ketika pertama kali ditekan, dia sebagai tombol start gitu, mengaktifkan M1 outputnya nanti. M1 ini nanti di sininya yang tadi normally open menjadi normally close, tersambung. Lalu M2-nya kan kebetulan normally close. Jadi nanti diteruskan, dia akan mengaktifkan M2 yang sebagai output. M2 yang sebagai output. Kalau di sini M2 sebagai input ya. Oke. Ketika M2 ini sudah aktif, yang di sini yang tadinya normally open, dia akan berubah menjadi normally close dan akan mengaktifkan conveyor ataupun Y0. Itu untuk penekanan yang pertama pada X0. Pada penekanan yang kedua, ketika X0 ditekan, dia akan menjadi fungsi stop. Artinya menonaktifkan output ataupun conveyor di sini yang dilambangkan dengan Y0. Ketika ini di stopkan, output pun tidak ada gitu kepada M1. Ketika output pada M1 tidak ada, di sini juga akan tidak ada, tetap normally open gitu. Tidak terhubung, yang akibatnya tidak ada arus yang melewati M1 ataupun M2 yang sebagai input, apalagi untuk mencapai ke output M2 gitu. Ketika tidak ada mencapai output M2 sini yang tadinya terhubung akan terputus, yang akan mematikan conveyor namanya. Jadi M1 dan M2 di sini kan yang di atas bagian M1 normally open, yang sampingnya M2 normally close. Sedangkan di bawahnya kebalikannya, M2 normally open dan M1 normally close. Jadi ini nanti fungsinya sebagai pembalik gitu ya, ataupun keterbalikan. M1 ini nanti selain mengaktifkan conveyor, dia juga akan memiliki pengaruh untuk menonaktifkan conveyor. Mungkin penjelasan dari saya cukup segitu saja. Saya yakin teman-teman juga pasti paham dengan maksud dari penjelasan saya, walaupun mungkin banyak kekurangan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton pada video saya yang terakhir, yang latihan 9. Semoga teman-teman juga diberi kelancaran dalam hidupnya, entah itu dalam penugasan ataupun hal apapun itu. Terima kasih untuk perhatiannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melanjutkan ke tahap Mitsubishi Electric pada latihan ke-9. Setelah sebelumnya sudah saya jelaskan bagian pembuatan ladder diagram di GXbox 2-nya. Langsung saja sambil kita baca soalnya pada latihan yang ke-9. Di sini pada latihan yang ke-9 kita hanya menggunakan satu input dan satu output. Satu input ini apa sih namanya? Nanti satu tombolnya dia memiliki dua fungsi. Selain dapat mengaktifkan conveyor, dia juga dapat menonaktifkan conveyor. Jadi memiliki dua fungsi gitu ya. Seperti pada instruksi ini, on off dengan satu tombol. Lalu pada instruksi yang kedua, tombol yang dipakai tombol normally open. Lalu di sini katanya pada saat ditekan pertama kali, si output akan menyala atau conveyor akan menyala, dan pada saat ditekan kedua kalinya, si output conveyor ini akan off. Begitupun seterusnya. Di sini kan kita hanya memakai satu input. Input yang dipakai adalah X0. Dia dihubungkan pada push button ataupun switch button normally open. Sesuai yang penjelasan normally open. Lalu di sini juga kita hanya memakai satu output Y0 sebagai conveyor. Untuk penjelasan yang seterusnya seperti pada penjelasan yang video sebelumnya. Jadi di sini juga untuk pemasangannya hanya dengan satu tombol ini, tekanan tombol pertama dia akan mengaktifkan conveyor Y0, dan pada penekanan yang kedua dia akan menonaktifkan conveyor. Cukup sekian penjelasan dari saya, cukup simpel pada penjelasan di latihan yang ke-9. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Sekian, terima kasih. Sekarang akan kita lanjutkan ke tahap wiringnya. Baiklah, sekarang kita tinggal ke tahap wiringnya pada latihan 9. Setelah sebelumnya kita telah menguji coba pada ladder diagram di GXbox 2. Langsung saja kita ke tahap wiringnya. Seperti biasa, pertama kali kita hubungkan bagian SS ini dengan mencolokkan pada power supply tegangan plus 24 volt. Lalu untuk COM satunya kita sambungkan pada negatif 24 volt atau tegangan DC rendah. Kita jumper, langsung saja ke sini. Saya hubungkan pada switch button 1. Jadi di sini kita akan memakai satu inputan dan akan memakai satu outputan juga. Untuk outputan pada ladder diagram kita memakai conveyor, namun pada wiringnya kita memakai kontaktor sebagai pengganti conveyor. Dan yang membedakan juga jika pada ladder diagram kita untuk switch buttonnya menggunakan pulse, artinya dia ketika ditekan hanya sekali sentuhan dia langsung mati kembali untuk inputannya. Namun untuk wiring hampir nggak ada bedanya. Oke, lanjut saja ke tahap wiringnya lagi. Untuk ininya kita hubungkan pada negatif 24 volt. Lalu untuk inputannya kita memakai satu tombol X0 karena pada instruksi tombol on dan off hanya menggunakan satu push button. Jadi satu push button ini bisa digunakan untuk on ataupun mengaktifkan, juga dapat digunakan untuk off, menonaktifkan. Kita lanjut. Untuk inputannya sudah, lanjut ke outputannya. Y0 seperti biasa kita hubungkan pada salah satu kolom pada relay. Lalu
kita jumper juga. Untuk SS-nya saya akan mengambil tegangannya dari sini. Untuk coil 24 volt tegangan rendah. Lalu untuk tegangan tingginya saya mengambil dari tegangan tinggi 220 volt L yang positif pada relay kolom yang pertama. Setelah itu untuk bagian A1 ataupun inputan pada kontaktor ini atau sebagai pengganti conveyor ini dihubungkan pada relay normal 8, dan untuk keluarannya atau A2 nya dihubungkan pada tegangan tinggi negatif 220 volt. Terakhir kita hubungkan arus agar terdapat pada PLC nya dengan cara menghubungkan perantaranya. Oke, jika dirasa sudah terpasang, jika dirasa sudah terpasang semua, langsung saja kita uji cobakan dengan matikan yang CD, lalu power supply, lalu terakhir untuk tombol power supply di PLC nya. Oke, sudah nyala, sudah terhubung arus pada PLC. Untuk cara kerjanya seperti yang tadi sudah saya singgung, tombol switch button 1 ataupun inputannya X0 ini ya, dia satu tombol bisa aktifkan dan menonaktifkan. Untuk penekanan pertama dia mengaktifkan kontaktor atau sebagai pengganti conveyor ini. Kita coba langsung. Baik, sudah menyala. Lalu untuk penekanan tombol yang kedua pada tombol yang sama, dia juga bisa untuk menonaktifkan. Kita coba juga. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan wiring pada latihan 9 oleh saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.